Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awwalu ma nastaftihul maqala bidzikri rabbina ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan kali ini dengan keadaan yang maksimal. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa-masa kegelapan menuju masa terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang saya ucap di muqaddimah tadi, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini semata-mata Allah ingin menguji sejauh mana amal-amal baik yang kita perbuat di muka bumi ini. Oleh karenanya, berbicara soal amal, ada 3 amalan yang ketika kita kerjakan amal tersebut, insya Allah pahala akan tetap mengalir kepada kita walaupun kita telah tiada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis atau dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Idza matal insan," atau di riwayat lain dikatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika wafat Ibnu Adam atau ketika manusia wafat, terputuslah segala amal-amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin atau shadaqah jariyah. Sedekah jariyah di sini menempati posisi pertama dalam amal-amal yang tidak terputus walaupun kita telah tiada. Sedekah merupakan amalan yang bukan hanya amalan kita kerjakan, artinya bukan hanya amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedekah ini juga termasuk amaliyah yang bernilai sosial. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sedekah sebagai kedudukan yang utama dalam masalah ibadah. Artinya dalam masalah perkara amalan yang tidak terputus pahalanya, sedekah menempati urutan yang pertama. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya manusia ketika ia telah wafat, manusia itu mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Rabb, wahai Tuhanku, seandainya engkau tangguhkan waktu kematianku dalam waktu yang dekat, fa atasaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah sehingga aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi orang yang telah meninggal ingin ditangguhkan kematiannya barang sedikit waktu hanya karena ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat merupakan aset bagi kita untuk memperoleh pahala
meski kita telah tiada. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika kita memiliki ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Akan tetapi ketika kita memiliki harta yang banyak, kitalah yang akan menjaga harta tersebut. Itulah mengapa Sayyidina Ali mengatakan, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Dan ilmu yang bermanfaat, ketika kita mengajarkan satu saja perkara yang bermanfaat, kemudian diikuti oleh orang-orang yang banyak, maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah sebagaimana orang yang mengamalkan daripada apa yang kita ajarkan kepadanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Orang soleh, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Anak soleh yang mengerti tentang agama, kemudian ia mendoakan kedua orang tuanya yang telah tiada, maka ini menjadi ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Oleh karenanya, mengapa anak-anak soleh ini merupakan aset yang paling berharga bagi orang-orang tua yang ada di dunia. Karena ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, maka kelak ketika kita telah meninggalkan dunia ini, anak-anak kita itulah yang akan mentransfer pahala bagi kita kelak. Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ketika ibunya telah wafat, beliau menangis terseduh-seduh, sehingga ada salah seorang di antara sahabatnya mengingatkan kepadanya, "Wahai Syekh Hasan Al-Basri, mengapa engkau menangis sejadi-jadinya? Bukankah engkau orang yang paham tentang agama? Mengapa engkau menangisi orang tuamu yang telah wafat? Padahal itu adalah qadarullah." Kemudian Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, "Aku bukan menangisi orang tuaku yang telah wafat karena qadarullah, akan tetapi aku menangisi surgaku yang telah tertutup." Padahal di saat ibunda dari Syekh Hasan Al-Basri ini masih hidup, beliau mengatakan, itulah jalan surga yang paling mudah atau terbukanya surga untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, memperoleh surga yang sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan amal-amal ibadah yang baik, yang sehingga kelak ketika kita wafat, amal-amal ibadah itu tetap akan menaungi kita atau memberikan kita investasi dari apa yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.